Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita kembali lagi ya belajar tentang struktur data dan kita sudah memasuki pertemuan 9 di mana materi yang akan kita pelajari yaitu tentang QQ atau antrian. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah definisi dari QQ. QQ di sini adalah koleksi objek yang dapat dimasukkan dan dihapus dengan menggunakan prinsip first in first out ya, atau dikenal dengan istilah FIFO. Di mana penghapusan elemen ini dilakukan hanya pada satu node yaitu head yang berada di depan dan penambahan elemen dilakukan pada node lainnya, yaitu tile yang berada di belakang. Nah, untuk prinsip dari QQ atau antrian itu sendiri, ini dikenal dengan dua istilah. Jadi ada yang menyebutnya menggunakan prinsip FIFO atau first in first out, ada juga yang menggunakan FCFS ya, atau first come first serve ya. Jadi yang datang pertama itu nanti yang keluar pertama. Atau yang datang pertama akan yang pertama kali dilayani. Itu. Nah, untuk contoh dari struktur FIFO sendiri, ini bisa kita temukan pada antrian pintu masuk tol. Ya, mungkin kalau kalian pernah bepergian ya melewati pintu tol ya. Nah, ini kondisinya kurang lebih seperti ini ya. Misalnya di sini ya terdiri dari 5 ya. Nah, pada saat kondisi seperti ini, kondisi kosong ya, itu berarti head dengan tailnya itu sama dengan -1 karena belum ada yang masuk ya. Dan di sini max-nya itu sama dengan 5 ya. Seperti biasa nanti dimulai dari 0. Nah, ini kedatangan mobil pertama ya di posisi 0, maka karena sudah terisi, head-nya akan berubah menjadi 0. Dilanjutkan kendaraan yang kedua ya, posisi 1. Kemudian kendaraan yang ketiga ini berada di posisi 2. Kemudian kendaraan yang keempat ini ada di posisi 3. Dan yang terakhir adalah kendaraan yang kelima, dia berada di posisi 4. Ya, maka tilenya ini juga akan berubah. Di mana tilenya sama dengan 4. Ya, ini adalah contoh dari struktur FIFO. Jadi nanti yang pertama kali masuk menempati dia nanti akan keluar pertama ya. Jadi ini berbeda dengan stack ya. Kalau stack yang pertama kali masuk dia akan terakhir keluar ya, tapi kalau ini tidak. Nah, untuk operasi pada QQ sendiri ini ada beberapa. Yang pertama ada is empty. Ini fungsinya adalah untuk memeriksa apakah QQ itu kosong atau tidak ya. Kemudian ada size. Size ini berfungsi untuk mengembalikan jumlah item di dalam list, di mana tidak memerlukan parameter dan juga mengembalikan suatu integer. Kemudian yang ketiga ada NQQ. Di sini fungsinya untuk menambah item pada posisi paling belakang. Kemudian yang keempat itu ada DQQ, yaitu untuk menghapus item dari posisi paling depan. Kemudian pick. Nah, ini adalah fungsinya untuk mendapatkan elemen yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. Sedangkan untuk inisialisasi head sendiri, ini biasanya digunakan untuk membentuk dan menunjukkan awal terbentuknya suatu antrian atau QQ. Nah, ya, menggunakan seperti ini, def init self.
di mana self head sama dengan node, ya. Node di sini menunjukkan pada head dan self set sama dengan 0. Ya. Nah, kondisinya kurang lebih seperti ini, ya. Untuk antrian pertama ya, di sini dimulai dari 0 sampai dengan 4 ya, maka maksnya di sini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia bisa terisi sampai dengan maksimal 5. Di mana di sini head-nya 0 dan tail-nya sama dengan 4. Ya. Jadi head ini menunjukkan 0, tail menunjukkan 4. Selanjutnya untuk fungsi is empty. Ini adalah untuk memeriksa apakah antrian penuh atau kosong. Di mana di situ ada head. Nah, head di sini adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama di dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Ya. Nah, pergerakan pada antrian ini biasanya terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang. Ya. Nah, ini menggunakan def is empty self, return self size sama dengan 0. Ya. Nah, untuk kondisi kosong ya, ini namanya kosong, otomatis ya, nilai head dengan nilai tailnya itu sama dengan -1. Ya. Jadi pada saat kondisi kosong atau is empty itu nilai head dengan tailnya itu sama dengan -1. Nanti ketika mulai masuk, maka headnya akan berubah menjadi 0 karena dia menempati posisi 0. Ya. Dan nanti kalau sudah penuh, maka tailnya akan berubah menjadi posisi 4. Seperti itu. Kemudian untuk inisialisasi peg, ini adalah fungsinya untuk memeriksa antrian untuk melihat apakah ada antrian kosong. Ya. Nah, yang digunakan menggunakan def peg self ya. If cell is empty, raise exception picking from an empty stack. Ya. Return self head next value. Sedangkan pada fungsi NQQ, ini adalah untuk menambah elemen ke dalam antrian, di mana penambahan elemen selalu dilakukan pada elemen paling belakang. Nah, untuk penambahan elemen, ini selalu menggerakkan variabel tile dengan cara menambah tile terlebih dahulu. Ya. Nah, menggunakan di sini fungsi def NQQ self value di mana node sama dengan node value, node next sama dengan self head next, ya. Kemudian self head next itu sama dengan node, self size ini ditambah 1. Ya. Nah, sebagai contoh pada fungsi NQQ, ini misalnya masih ya di antrian pada jalan tol, pintu masuk. Nah, ketika masuk ya ini maka headnya sama dengan 0. Ya, dia mobil pertama akan menempati posisi 0. Kemudian masuk mobil yang kedua, mobil B. Ya, maka dia akan menempati posisi 1 dan tailnya ini sama dengan 1. Selanjutnya masuk lagi mobil yang ketiga, itu mobil C. Maka dia menempati posisi 2 dan tailnya ini sama dengan 2. Masuk mobil keempat, mobil D. Nah, maka dia akan menempati posisi 3 dengan tailnya sama dengan 3. Ya. Dan yang terakhir adalah mobil E. Ya, dia menempati posisi 4 dengan tail sama dengan 4. Nah, ini yang dinamakan dengan kondisi full ya, di mana dia hanya bisa menempati max sama dengan 5. Nih. Jadi penambahannya melalui belakang tadi ya, dari belakang. Kemudian bagaimana untuk fungsi DQQ? Nah, kalau fungsi DQQ ini biasanya digunakan untuk menghapus elemen terdepan, yaitu dari head ya. Jadi kalau masuknya itu dari belakang, kalau menghapusnya dari depan ya. Caranya adalah menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan 1, di mana pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping.
Nah, ini ya. Def the queue self if self is empty, raise exception the queue from an empty stack. Remove sama dengan self head next. Self head next sama dengan self head next next ya. Self size ini dikurangi satu sama dengan satu. Kemudian return move value. Nah, kondisinya kurang lebih seperti ini. Ini tadi kondisi pada saat NQQ ya. Ini seperti ini ya. Kemudian bagaimana untuk NQQ-nya? Bagaimana untuk DQQ-nya? Nah, yang pertama mobil A ini akan keluar ya. Untuk menghapus, maka ini akan keluar ya, menghilang ini dari depan, dari headnya. Maka yang di belakang ini akan pindah ke depan. Nah, seperti ini. Yang B akan menempati posisi head sama dengan 0 ya. Kemudian yang di belakang ini juga akan pindah. Nah, begitu juga di belakangnya lagi dan di belakangnya lagi. Maka tailnya akan berubah menjadi sama dengan 3 ya. Nah, nanti begitu juga kalau B-nya keluar, ya, B-nya keluar otomatis C-nya akan menempati di posisi 0, kemudian D-nya di posisi 1, dan E-nya di posisi 2. Maka tailnya sama dengan 2. Ya. Begitu juga nanti ketika C-nya pindah ke 0, kemudian D-nya pindah ke 1 dan E-nya pindah ke 2, maka tailnya juga akan berubah sama dengan 2. Dan seterusnya. Sampai ini semua nanti keluar dari sini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi size. Ya. Nah, untuk fungsi size sendiri digunakan untuk mengetahui banyak elemen atau data yang ada di dalam list. Nah, ini menggunakan def get size self, return cell size. Nah, kemudian bagaimana untuk ilustrasi antrian penuh? Nah, ini adalah gambaran mengenai antrian penuh ya. Nih. Jadi kondisinya di sini hanya bisa menempati 5 ya. Makanya di sini ketahui max sama dengan 5, kemudian headnya ini ya sama dengan 0, sedangkan tailnya di sini sama dengan 4. Nah, untuk mencari tail itu sama dengan max min 1. Ya. Seperti ini. Nah, karena antriannya ini sudah terisi penuh, maka nilai head dan tailnya tidak lagi bernilai min 1. Ingat ya, kalau kondisi penuh itu pada head dan tail itu tidak bernilai min 1. Ya, tapi nilainya sesuai dengan ininya. Ya, di sini 0. Nah, ininya adalah penempatan terakhir 4 ya, maka headnya 0, tailnya sama dengan 4. Kemudian kegunaan dari QQ sendiri ya. Meskipun QQ sangat sederhana, namun QQ ini merupakan bentuk dasar penyelesaian dari masalah-masalah besar ya. Di mana penggunaan QQ yang utama ini adalah untuk simulasi fenomena antrian di dunia nyata serta fenomena antrian pada pengolahan data. Nah, untuk contoh QQ di kehidupan sehari-hari, ini bisa kita temui contohnya seperti antrian di teller bank, ya. Kemudian antrian pembelian tiket di depan loket bis, kereta api maupun bioskop, dan juga antrian mobil di depan gerbang jalan tol. Sedangkan contoh QQ pada sistem komputer itu bisa kita temui seperti pada antrian printer, di mana terdapat antrian print job yang menunggu giliran untuk menggunakan printer. Ya, jadi misalnya kita mau ngeprint ya, jadi di situ ada beberapa PC dengan satu printer. Ya, kita ngeprint, ternyata kok punya kita belum muncul. Oh, ternyata sebelum kita itu ada orang lain yang sedang ngeprint. Maka punya kita itu akan di-print setelah punya orang tersebut selesai. Ya, itu menggunakan sistem antrian. Yang kedua yang sering kita temui yaitu antrian download pada aplikasi Internet Download Manager. Ya.
Nah, ini untuk menunggu giliran download. Kadang kita mendownload beberapa file. Nah, itu juga perlu yang namanya antrian, ya. Tidak bisa langsung sekaligus. Ini adalah contoh-contoh yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas mandiri ini diminta ya membuat seperti tadi yang saya contohkan di atas, yaitu memberikan gambaran atau ilustrasi dari kasus antrian berikut. Yang pertama diketahui suatu antrian atau QQ dengan max sama dengan 6. Tadi saya mencontohkan maxnya sama dengan 5. Nah, bagaimana kalau maxnya sama dengan 6? Kemudian, yang kedua, lakukan NQQ 4 elemen ke dalam antrian, ya. Kemudian, di mana posisi head dan tail-nya? Ya, jadi masukkan 4 elemen. Nah, kemudian bagaimana posisi head dan tail-nya? Selanjutnya, lakukan the QQ, ya, 2 elemen dari antrian. Maka di mana posisi head dan tail-nya? Nah, dari keadaan di atas ini ya, kemudian bagaimana kondisi penuh dan is empty-nya. Nah, setelah kalian mengerjakannya ini, kemudian bagaimana kondisi penuhnya. Kalau penuh itu seperti apa, kemudian kalau kondisi kosong itu seperti apa. Ya, silahkan dibuat gambaran atau ilustrasinya. Dan jangan lupa nanti dikumpulkan seperti biasa. Ya, oke, itu saja yang bisa sampaikan untuk materi hari ini. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Dan nanti kalau ada yang masih belum paham, itu bisa ditanyakan. Ya, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.